Inilah fakta-fakta astronomi aneh yang perlu kamu tahu. Ada hujan lelehan kaca di suatu planet, planet lain punya satelit yang dikelilingi cincin, ada juga planet yang gunung berapi aktifnya memuntahkan es. Para ilmuwan juga telah mengetahui bunyi di ruang angkasa. Keren kan? Yuk kita cari tahu fakta lain yang pasti juga menakjubkan. Venus berputar pada porosnya dengan sangat lamban. Rotasi penuhnya memerlukan waktu selama 243 hari di bumi. Dan kala revolusinya kurang dari 225 hari di bumi. Artinya, satu hari di Venus lebih lama dari 1 tahun. Ada puluhan ribu lubang hitam di pusat galaksi Bima Sakti kita. Ratusan di antaranya berpasangan dengan bintang dan hampir 10.000 lainnya sangat terpencil. Lubang hitam hampir tidak bisa dilihat karena cahaya terperangkap di dalamnya. Para astronom hanya bisa melacaknya dengan sinar X atau memperkirakan tarikan gravitasinya. Kita bisa melihat gerhana matahari karena meskipun ukuran bulan 400 kali lebih kecil dari matahari, posisinya 400 kali lebih dekat dengan bumi. Jadi, bulan bisa benar-benar menghalangi matahari. Namun, dalam 50 juta tahun, bulan tak akan bisa sepenuhnya menghalangi matahari. Orbitnya akan mengalami perubahan. Gunung tertinggi di tata surya kita adalah Olympus Mons di planet Mars. Tingginya 3 kali Gunung Everest, gunung tertinggi di atas permukaan laut planet kita. Berdiri di puncak Olympus Mons tidak akan terasa seperti menapakkan kaki di atasnya. Tebing-tebingnya tidak terlihat karena kontur planet ini. Harga pakaian ruang angkasa NASA sungguh fantastis, sekitar 197 miliar rupiah. Iya, jelas saja, 70% dari harganya dialokasikan untuk modul pengendali dan ransel. Para astronom telah menemukan reservoir terbesar di ruang angkasa. Sayangnya, lokasinya paling jauh, 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Uap air ini mengandung 140 triliun kali total volume air di seluruh lautan di bumi. Ruang angkasa tidak sepenuhnya hampa. Selain bintang dan planet, di dalamnya terdapat awan debu antar bintang, plasma ruang angkasa, dan sinar kosmik atau fragmen atom yang melesat dari bagian luar tata surya. Satu fenomena yang perlu diperhatikan saat menjelajah ruang angkasa adalah efek cold welding. Dua logam sejenis yang bersentuhan akan terikat secara permanen. Efek ini tidak terjadi di bumi karena air dan udara memisahkan logam. Para astronaut di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS tidak berjalan menggunakan kaki. Mereka melayang-layang. Selama di sana, kulit kaki mereka menjadi sangat halus dan mulai mengelupas. Sehingga mereka perlu berhati-hati saat melepas kaos kaki. Kalau tidak, sel-sel kulit akan terlepas lalu melayang-layang. Gempa bumi di bulan, atau lebih tepatnya gempa bulan, bukanlah sekedar cerita fiksi ilmiah. Gempa ini tidak terjadi sesering di planet kita, dan saat terjadi, lokasinya akan dekat dengan pusatnya. Menurut para ilmuwan, gempa bulan kemungkinan disebabkan oleh gravitasi bumi dan matahari. Salah satu satelit Saturnus, Rhea, kemungkinan memiliki sistem cincin yang terdiri dari 3 sabuk sempit. Jika para astronom berhasil memastikan, maka akan menjadi cincin pertama yang mengitari satelit. Itu sih belum seberapa. Aku sering punya cincin di sekitar mataku. Benda kasat mata biasa, contohnya planet dan bintang, mengisi 5% dari alam semesta. Sisanya terdiri dari energi gelap tak kasat mata sebesar 68% dan materi gelap sekitar 27%. Hitung saja, ada 95% dari ruang angkasa yang tidak kita ketahui. Di bagian tergelapnya, suhu ruang angkasa sangatlah dingin, minus 270 derajat Celcius. Tapi, kalau kamu mengorbit bumi di saat terik, kamu akan tahu begitu panasnya suhu 121 derajat Celcius. Mau mencoba? Inilah yang jadi salah satu alasan mengapa pakaian ruang angkasa para astronaut berwarna putih, karena paling efektif memantulkan panas matahari. Saat ini, ada 6 misi eksplorasi Mars di planet merah dan sekitarnya. Maksudnya, Mars dihuni oleh para robot? Si makhluk kecil berwarna hijau itu tidak berkata begitu. Jika matahari sebesar pintu rumah, planet kita akan sebesar 1 keping uang logam. Artinya, matahari bisa menampung 1 juta planet bumi.
Batuan bulan memiliki laju erosi yang sangat lambat, 1 mm per 1 juta tahun. Itu sebabnya jejak kaki astronot Apollo yang tertinggal di bulan sepertinya akan tetap ada selama 10-100 juta tahun. Satelit Jupiter, Io, berusia 4,5 miliar tahun, hampir sama dengan usia planetnya. Io termasuk sebagian kecil benda langit di tata surya kita yang memiliki gunung berapi aktif. Gunung berapi ini menghasilkan pemandangan spektakuler yang kemudian bisa tertangkap dengan teleskop bumi. Oh iya, tahukah kamu nama Io diambil dari nama gadis legendaris yang dicintai Zeus, sang dewa Yunani itu loh. Menurut mitos, Zeus mengubah Io menjadi sapi sehingga tidak terlihat oleh sang istri Hera yang pencemburu. Wow, ternyata sapi sudah terbang sampai ke satelit Jupiter ya. Oh, mungkin kita perlu lonceng sapi juga. Oke, ayo kita kembali ke pembahasan luar angkasa. Bintang neutron terbentuk setelah ledakan supernova. Setelah lahir, rotasinya sangat cepat, kira-kira 60 kali per detik. Tapi kadang, angkanya naik hingga 600 kali per detik. Oh, membuatku pusing saja. Ruang angkasa seharusnya tidak gelap. Ada bintang di mana-mana. Bukankah seharusnya bintang menerangi sekelilingnya? Bintang tidak terlihat di segala penjuru karena masa hidup beberapa bintang belum cukup lama agar cahayanya sampai ke bumi. Satelit Saturnus lainnya, Iapetus, memiliki 2 nuansa warna unik. Perbedaan di kedua belahannya sungguh menakjubkan, satunya terang dan satunya gelap mencekam. Para ilmuwan belum bisa mengungkap misteri ini. Semua planet di tata surya bisa dibariskan dari bumi ke bulan dengan sedikit celah. Ya, ada banyak celah di ruang angkasa. Saturnus bukan satu-satunya planet yang bercincin. Raksasa gas Uranus, Neptunus, dan Jupiter juga bercincin, tapi tipis dan hampir tak bisa dilihat. NASA dapat mengubah gelombang plasma, gelombang radio, dan medan magnet menjadi trek audio, serta mendeteksi suara di ruang angkasa. Mereka merekam berbagai suara-suara menarik dari bunyi bip hingga raungan mirip sirene ambulans. Namun demikian, ruang angkasa juga sunyi dan menakutkan. Ada gelombang bunyi dan suara getaran, tapi manusia tidak bisa memahaminya. Chariklo merupakan benda langit kecil yang mengorbit matahari antara Saturnus dan Uranus di bagian luar tata surya. Jaraknya sekitar 253 km. Chariklo bukan planet tapi memiliki 2 cincin. Oh, cincin loh, bukan dering. Jupiter terkenal dengan bintik merah raksasanya atau pusaran badai raksasa. Fenomena ini dulunya berukuran sangat besar, bahkan bisa menampung 3 bumi. Tapi titik ini menyusut. Saat ini bumi pun tidak muat di dalamnya. Untuk pertama kalinya, para astronom telah menemukan rona asli dari planet yang mengorbit bintang lain. HD 189733b memiliki warna biru langit yang indah. Warna ini terbentuk dari hujan lelehan kaca di planet tersebut. Hujan ini menebarkan cahaya biru ke atmosfer. Planet ini mungkin terlihat seperti bumi dari kejauhan, tapi berwujud raksasa gas yang mengorbit terlalu dekat dengan bintangnya. Suhu di planet ini naik melebihi 982 derajat Celcius. Hei, jangan sentuh! Satu-satunya sabuk asteroid di tata surya kita yang diketahui oleh para astronom ada di antara Mars dan Jupiter. Terdapat ribuan asteroid di area ini. Asteroid merupakan objek padat berbentuk tak beraturan dalam berbagai ukuran, tapi jauh lebih kecil dari planet. Jupiter memiliki lautan yang paling luas di tata surya. Tidak seperti di bumi yang berisi air, lautan di Jupiter mengandung hidrogen metalik. Kedalamannya sungguh mencengangkan, 40.234 km, sama dengan jarak keliling bumi. Para ilmuwan telah menganalisis kandungan kimia beberapa meteorit yang ditemukan di Gurun Sahara, Antartika, dan tempat-tempat lain. Beberapa batu diketahui berasal dari Mars, sementara yang lainnya berasal dari bulan atau sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Energi matahari yang diserap bumi selama 1 jam lebih banyak daripada energi yang didapat manusia selama setahun. Selama 15 tahun terakhir, kita mulai meningkatkan penggunaan energi matahari sebesar 20%. Walaupun terlihat banyak, kisarannya hanya 0,7% dari jumlah energi yang dipakai manusia setiap tahunnya. Venus terkenal dengan angin kuatnya.
Di atas awan, anginnya berhembus 50 kali lebih cepat dari rotasi planet itu. Angin kencang ini terus bertiup dan semakin lama bisa semakin cepat. Ngarai terbesar di tata surya, Valles Marineris di Mars, 10 kali lebih besar dari Grand Canyon di bumi. Beberapa astronom meyakini ngarai ini muncul miliaran tahun lalu saat Mars sedang ada di fase dingin. Gunung berapi Cryo, kadang disebut juga gunung berapi es yang ada di Pluto, memuntahkan es. Atau lebih mirip dengan campuran air es dan amonia, nitrogen, serta metana beku. Mungkin kamu bisa menulis buku tentang gunung ini dan memberinya judul Great Expectoration. Mirip buku karya Dickens. Galaksi Bima Sakti dan Andromeda akan bertemu dalam 3,75 miliar tahun. Keduanya saling mendekat dengan kecepatan ekstrem. Saat bertabrakan, kedua galaksi ini akan membentuk dua galaksi elips raksasa. Wow! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.